PSBB Surabaya Raya Jilid 3 berakhir hari ini. Meski demikian, jumlah kasus COVID-19 di wilayah Surabaya masih menunjukkan peningkatan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Reno Reksa di Surabaya, Jawa Timur. Reno, apakah sudah ada jawaban dari gugus tugas Jawa Timur terkait permintaan untuk tidak memperpanjang PSBB di Surabaya Raya ini? Betul sekali, Adi dan juga pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan pada hari Minggu malam yang berlangsung sampai dengan Senin dini hari tadi kurang lebih pukul 1, rapat koordinasi ini digelar antara perwakilan daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik bersama dengan Forkopimda Jawa Timur membahas mengenai bagaimana nasib pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya. Apakah ini akan diperpanjang ataukah tidak? Usulan itu sudah disampaikan kepada Pemprov Jawa Timur. Ketiga daerah sepakat untuk tidak memperpanjang PSBB, namun sekali lagi usulan itu sudah sampai di Pemprov Jawa Timur sehingga kalau bisa kita analogikan, tongkat estafet saat ini sudah berada di Pemprov Jawa Timur. Apakah ini akan dilanjutkan PSBB ataukah tidak? Tadi kami sempat menemui langsung Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi menanyakan bagaimana sikap dari Pemprov mengenai usulan dari ketiga daerah itu. Kofifa Indar Parawansa mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihak Pemprov Jawa Timur masih terus melakukan pendalaman atas usulan yang diajukan oleh ketiga daerah yaitu Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur terus akan mempertimbangkan kajian epidemiologis dan juga dampak-dampak sosial ekonomi yang diakibatkan dengan adanya PSBB ini sendiri. Salah satu hal yang juga menjadi rujukan Pemprov Jatim untuk nantinya memutuskan untuk perpanjangan PSBB ataukah tidak adalah bagaimana kajian epidemiologi dari pihak FKM UNER. Dan berikut kita simak bersama statement dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang telah kami rekam beberapa waktu lalu. Jadi survei dari FKM UNER saya rasa sangat bagus untuk dijadikan referensi agar proses untuk bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan di masing-masing daerah itu bisa lebih efektif. Jadi, Adi. Ya, Reno, PSBB Surabaya Raya kan memang sudah diperpanjang 3 kali. Sejauh ini seperti apa evaluasinya? Baik, Adi dan juga pemirsa, 3 kali PSBB di Surabaya Raya dilaksanakan mulai dari tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei, kemudian berlanjut lagi 12 Mei sampai dengan 25 Mei, dan dilanjutkan tanggal 26 Mei sampai dengan hari ini, terakhir 8 Juni 2020. Tentu dengan adanya 3 kali pelaksanaan PSBB, ada beberapa catatan yang tersisa, yang tertinggal selama pelaksanaan PSBB tersebut. Namun sebelum saya bagikan data dan faktanya, kita akan simak informasi berikut ini. Pada masa pembatasan sosial berskala besar tahap 3 di Surabaya Raya, angka kasus kumulatif COVID-19 masih terus bertambah. Meski begitu, peningkatan kasus baru ini juga diimbangi dengan penambahan pasien COVID-19 yang berhasil sembuh, utamanya di kota Surabaya yang berhasil mencatatkan penambahan pasien sembuh sebanyak 619 orang dalam PSBB tahap 3. Sementara itu pada tanggal 7 Juni 2020, sebanyak 4 wilayah di Jawa Timur terkategorikan resiko rendah COVID-19 dan warnanya berubah menjadi kuning dalam peta sebaran. Dan keempat wilayah tersebut ialah Lumajang, Ngawi, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pun mengatakan hingga saat ini kedisiplinan semua lini menjadi vaksin yang terampuh dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di semua wilayah dan termasuk di Jawa Timur. Sementara hingga saat ini nasib PSBB Surabaya Raya masih menjadi teka-teki. 3 daerah di Surabaya Raya sudah mengusulkan ke Pemprov Jatim agar PSBB tidak diperpanjang. Dan kini, tongkat estafet PSBB ada di tangan Pemprov Jatim yang sedang melakukan pengkajian mendalam. Apakah PSBB akan diperpanjang atau diakhiri? Tim Liputan Metro TV. Kita sudah simak bersama informasi mengenai catatan PSBB di kawasan Surabaya Raya. Namun kalau kita meruntut dari PSBB tahap pertama yang berlangsung antara tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei, maka ada beberapa catatan. Yang pertama, di PSBB pertama ini ada tambahan kasus positif sebanyak 458, kemudian kasus pasien yang sembuh sebanyak 47 orang tambahannya, dan meninggal dunia bertambah 45. Hal ini kemudian membuat pemerintah sepakat untuk memperpanjang masa PSBB masuk ke tahap 2. Tapi catatannya masih ada.
Di PSBB tahap 2, ini ada penambahan kasus positif sebanyak 1.715 dan jumlah pasien sembuh sebanyak 83 tambahannya, pasien meninggal dunia 110. Ini masih menjadi catatan karena jumlah pasien yang meninggal dunia masih lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang sembuh. Kemudian masa PSBB tahap 3 sampai dengan tanggal 7 Juni datanya yang kami terima menunjukkan ada tambahan kasus positif sebanyak 1.120 dan sembuh ini cukup signifikan peningkatannya dibandingkan dengan PSBB tahap pertama dan PSBB tahap kedua, yaitu ada penambahan sebanyak 673 dan meninggal tambahannya 132. Selain berpatokan pada data penambahan jumlah kasus baru, kasus meninggal dunia, dan kasus sembuh, tentu kita tidak bisa melupakan indikator-indikator lain seperti rate of transmission atau RT yang menurut keterangan dari Kofifa Indar Parawansa sempat berada di bawah 1 pada tanggal 21 sampai dengan 26 Mei 2020. Namun setelah itu menunjukkan masih ada penambahan atau peningkatan rate of transmission di atas angka 1. Kita akan simak statement dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berikut ini. Itu posisi rate of transmission di Surabaya Raya, apakah Surabaya, apakah Sidoarjo, ataukah Gresik, itu sudah sempat 0,5. Sangat bagus sebetulnya. Itu bertahan kira-kira 6 hari. Jadi mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 itu RT-nya bagus sekali. Antara 0,5 sampai 0,7 itu selama 6 hari. Tentu bukan keputusan mudah bagi pihak pemerintah, utamanya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memutuskan perpanjangan PSBB atau tidak. Kalau PSBB diperpanjang, maka aspek sosial ekonomi akan semakin tergerus dampaknya. Kemudian kalau PSBB tidak diperpanjang, maka yang akan rawan, akan menjadi bahaya tersendiri adalah aspek kesehatannya. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Ade di studio. Reno Reksa, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.